sesi perkenalan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kenapa sih sebenarnya teman-teman yang jurusannya manajemen bisnis gitu terus harus belajar yang namanya Sistem Informasi Manajemen. Jadi sesi hari ini saya akan manfaatkan untuk diskusi bareng teman-teman semua untuk membicarakan kenapa sebetulnya teman-teman harus mempelajari Sistem Informasi Manajemen. Oh ya, kemudian teman-teman sudah akses learning management system-nya? Sudah. Sudah bisa pakai learning management system-nya kan? Sudah. Oke, kehadiran teman-teman akan dihitung berdasarkan komentar teman-teman ketika menjawab diskusi di setiap sesinya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang bisa hadir sekarang di Zoom belum tentu akan dianggap hadir kalau nggak ngisi diskusi di forum diskusi di learning management system-nya. Sehingga setelah kelas berakhir, teman-teman bisa isi diskusinya dengan menjawab pertanyaan diskusi yang sudah saya siapkan di learning management system. Oke, sama dengan dosen-dosen yang lain kah? Sama kan ya? Jadi semua aktivitas diskusi semuanya dipindahkan ke learning management system, aktivitas belajar mengajar dipindahkan ke Zoom. Oke, baik. Kita akan mulai sesinya, teman-teman. Jadi yang pertama, ini adalah rangkaian kita, gitu ya. Kita akan mempelajari tentang Information System in Global Business, kurang lebih sampai dengan UTS nih, teman-teman. Sampai dengan UTS akan ada 7 kali pertemuan. Sesi pertama hari ini, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, kemudian dilanjutkan dengan sesi ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kalau saya terbiasa ngajar gitu ya, terbiasa ngajar di Sistem Informasi Manajemen ini, terbiasa memberikan informasi tentang tingkat keseruan mata kuliah di setiap sesinya, teman-teman. Jadi, sesi kali ini, sesi pertama ini, sebagai pengantar, tingkat keseruannya 1-10 itu kurang lebih 7,5 lah. Karena di sini kita akan memaparkan kenapa kita belajar Sistem Informasi Manajemen, kemudian kenapa kita belajar tentang kenapa orang manajemen harus belajar Sistem Informasi Manajemen, dan seterusnya. Kemudian sesi kedua, Information System and Organization Strategy, ini bicara tentang Sistem Informasi Manajemen yang dipadukan dengan manajemen yang selama ini teman-teman pelajari. Gitu. Kemudian yang ketiga, Ethical and Social Information System Issue. Jadi ini bicara tentang isu apa saja yang mungkin muncul di era digital seperti sekarang yang mengakibatkan segala keputusan manajemen harus didasarkan kepada isu-isu tersebut. Berikutnya ada sesi IT Infrastructure and Emerging Technology, sesi 4 dan sesi 5, Telecommunication and Internet Strategy. Ini tingkat keseruannya bisa jadi sangat rendah, teman-teman. 1-10, tingkat keseruannya mungkin 6. Sehingga nanti sesi 4 dan sesi 5 kita akan ada penugasan khusus, tapi yang penugasannya tetap seru lah ya. Gimana caranya teman-teman bisa belajar, tapi penugasannya dibuat sesimpel dan seseru mungkin. Berikutnya, sesi ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesi ke-6, teman-teman, kita akan mempelajari tentang Securing Information System. Jadi di sini kita akan belajar tentang namanya hacker, bicara tentang namanya crackers, kemudian bicara tentang beberapa perilaku-perilaku yang menyimpang gitu ya, yang mungkin dilakukan di era digital ini. Dan kemungkinan di sesi 6 ini saya terutama akan mengundang salah satu teman saya yang memang profesinya sebagai hacker. Jadi teman-teman bisa tanya gitu nanti ke teman saya di sesi ke-6 ini tentang apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh hacker, kenapa sih hacker itu ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan terakhir adalah sesi e-commerce and digital market. Jadi sesi ini sebenarnya bicara tentang aktivitas harian yang teman-teman lakukan di dalam dunia digital. Begitu. Nah, dalam sesi ini teman-teman, saya nawarin sama teman-teman semua,
Teman-teman bisa lihat ada tanda silang dan tanda checklist. Tanda silang dan tanda checklist itu menggambarkan tentang kapan kuis akan dilakukan. Kuis bisa dilakukan di sesi setelah selesai sesi 2, atau sebelum sesi 3, atau setelah sesi 4, atau sebelum sesi 5. Jadi saya akan tuliskan di chatroom. Kuis akan dilakukan pada 1 setelah sesi 2, 2 sebelum sesi 3, 3 setelah sesi 4, 4 sebelum sesi 5. Nah, silakan teman-teman, saya ingin menunggu teman-teman nih. Kira-kira kuis enaknya akan dilakukan kapan, teman-teman? Boleh? Silakan. Mau nanya dulu dong, Pak. Ya, silakan. Ini kuisnya itu, jadi nanti ada lebih dari satu berarti? Enggak, kuisnya hanya sekali. Oh, hanya sekali? Ya, kuisnya hanya sekali, tapi pelaksanaan kuisnya itu yang saya tulis di chatroom. Ada setelah sesi 2, sebelum sesi 3, setelah sesi 4, atau sebelum sesi 5. Setelah sesi 2 tuh katanya tuh. Silakan. Saya panggilnya apa? Reza ya? Reza bilang setelah sesi 2. Terus Noval bilang 3. Pilihan 3 kali maksudnya ya, setelah sesi 4. Setelah sesi 2. Setelah sesi 2 aja, Pak. Setelah sesi 2 aja, Pak. Nah, baiklah. Setelah yang gampang sesi yang mana, 2. Pak? Kenapa? Ya. Sesi 2 aja, Pak. Yang gampang yang mana? Materi kuis akan diambil dari materi sebelumnya. Jika teman-teman mengambil kuis di setelah sesi 2, maka materi sesi 1 dan sesi 2 yang akan jadi kuis. Tetapi kalau teman-teman ambil sesinya di sesi 4, setelah sesi 4 berakhir, maka kuis akan diambil dari sesi 1 sampai dengan sesi 4. Oh ya udah, sesi 2 Sesi aja, dua. Pak. 2 aja, Pak. Sekali doang Dua kan? aja, Pak. 2 Sesi aja, 2. Pak. Sesi 2. Sesi 2 itu ya. udah. Oke. Sesi 2 aja lah. Jadi nanti setelah sesi 2, live streaming minggu depan kali ya, saya nggak ingat jadwalnya, minggu depan, sesi sebelum sesinya berakhir, saya akan kasih linknya, karena saya kalau kuis biasanya pakai Google Form yang gitu-gitulah, biar teman-teman gampang pakai gadgetnya dan langsung ngisi. Oke, jadi kita sepakat ya, 14A melaksanakan kuis setelah sesi 2 berakhir. Yo. Sepakat. Oke, sip. Berarti 14A kuis setelah sesi 2. Deal? Deal. Oke, teman-teman. Ada di antara teman-teman Iya. yang belum mandi? Nah, Ojan, Pak. Ojan. Idrus. Idrus udah ganteng, bro. Alright, kita lanjutkan dan kembali ke materi ya, teman-teman. Ya nggak bisa lempar-lempar bola dong, Pak. Iya, nggak bisa lempar-lempar bola di sesi kali ini. Tapi mau. Jangan. Nggak bisa. Oke, dan gini teman-teman. Jadi selama mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dari sebelum UTS sampai dengan setelah UTS, sebetulnya ada 2 cerita yang berbeda. Jadi sebelum UTS itu bicara tentang tren, bicara tentang apa yang terjadi di dunia, digital, sistem informasi, manajemen, dan persimpangan semua itu sebelum UTS. Namun setelah UTS, yang dipelajari adalah bagaimana cara teman-teman merancang sistem. Ya, jadi sesi 1 sampai dengan sesi 7, gitu ya. 1 sampai dengan 6 atau 7, gitu ya. Itu adalah sesi pemaparan dari saya konseptual. Kemudian nanti dari setelah UTS sampai dengan menjelang UAS, teman-teman akan latihan menggambar atau merancang sistem. Nah, bedanya di situ aja sih. Baik, target kita hari ini, tujuan pembelajaran adalah saya ingin teman-teman semua paham peran penting sistem informasi untuk bisnis saat ini. Ya, paham peran bisnis saat ini. Jadi ketika teman-teman
punya bisnis, ketika teman-teman merancang suatu bisnis, teman-teman bisa lihat perannya gitu, peran sistem informasi dalam bisnis saat ini. Sebelum masuk ke yang lainnya, saya ingin tanya sama teman-teman. Menurut teman-teman semua, gitu ya, apa kalimat pertama yang teman-teman dengar ketika, apa yang teman-teman muncul di kepalanya ketika mendengar yang namanya sistem informasi manajemen? Apa tuh? Berhubungan sama komputer gitu, Pak. Oke. Data apa data? Data, Irza bilang data, berhubungan Coding, Pak, dengan coding. komputer, coding, terus apa lagi teman-teman? Informasi, Pak. Belajar framework mungkin Pak. Framework. Siapa yang mau belajar framework? Saya nggak akan ngajarin framework. Gini. Nggak sejauh itu ya. Bahkan yang kalian pikirkan adalah digital, komputer, teknologi, dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu semua wajar muncul ketika teman-teman bicara tentang sistem informasi manajemen. Dan itu benar. Ya, ketika bicara tentang sistem informasi manajemen, wajar ketika ada orang yang berbicara tentang, oh ya komputer, oh ya ini soal data, oh ya ini soal coding, oh ya ini soal framework dan lain sebagainya. Itu semua benar. Tapi dalam mata kuliah ini kita akan batasi bahwa teman-teman di jurusan manajemen hanya cukup mengetahui satu, fungsinya seperti apa, kemudian yang kedua, bisa merancang dan memberi masukan terhadap sistem yang baik itu seperti apa. Teman-teman kalau mau coding, mau bikin framework, mau pakai framework apapun, belajar sendiri, tapi tidak dipelajari di sesi ini. Oke. Next. Pelaksanaan pembelajaran. Nah, saya berangkat dari sini, teman-teman. Meskipun sekarang lagi rame banget berita tentang corona dan lain sebagainya, tapi saya ambil salah satu berita bicara tentang di Indonesia sendiri, manfaat teknologi, kemudian perkembangan teknologi memang tidak bisa dibendung. Nah, teman-teman ada yang bilang bahwa, oke, sistem informasi manajemen ini bicara tentang data, bicara juga tentang komputer, dan memang sekarang pasarnya seperti itu, teman-teman. Apa yang teman-teman lakukan ketika setelah bangun tidur, lepas bangun tidur, dan lapar? Cuci muka, sikat gigi, Pak. Wih, gaya banget. Apa yang teman-teman Sholat, Pak, lakukan? Sholat, gitu ya. Tapi ada nggak, most likely di antara teman-teman, ketika teman-teman bangun tidur, yang teman-teman lakukan adalah ngecek HP. HP. Main handphone lah, ngecek handphone lah, cek Instagram Nah, lah. itu Fauzan, Pak. Terus apapun gitu ya. Coba? Itu Fauzan itu, Pak. Oke. Itu. Jadi sekarang itu yang namanya bisnis memang nggak bisa dijauhkan dari yang namanya teknologi. Ya, apapun itu gitu. Bahkan sekarang teman-teman yang kalau sekarang jualan apa ya, ayam penyet dan lain sebagainya, mereka terdaftar di merchant-nya Gojek atau Grab. Sehingga teknologi menjadi enabler ketika kita mau melakukan bisnis. Dan sekarang mata kuliah sistem informasi ini ada supaya teman-teman bisa ngelihat sejauh mana sebenarnya teknologi bisa membantu teman-teman dalam berbisnis. Ya. Kemudian ini contoh-contohnya gitu ya, startup unicorn di Indonesia, teman-teman bisa lihat gitu ya, Gojek, Tokopedia, Bukalapak dan Traveloka gitu. Terus teman-teman bisa lihat gitu ya, mau Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Bisnisnya semuanya pakai akses digital. Ya, semua bisnisnya pakai akses digital. Sehingga sekarang tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau berbisnis tapi nggak pakai platform digital, sepertinya akan kurang atau akan tertinggal. Namun demikian, teman-teman, sebenarnya sistem informasi sendiri itu bukan yang bentuknya selalu digital, bukan selalu yang bentuknya gadget, laptop, apapun gitu, smart TV, smartwatch, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang dinamakan dengan sistem informasi manajemen itu adalah suatu cara, teman-teman, suatu cara untuk bisa mengumpulkan, memasukkan, mengolah
dan menyimpan data, dan cara-cara yang di organisasi untuk menyimpan, mengelola sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, teman-teman mau pakai portal digital, terus mau pakai aplikasi, mau pakai apapun bentuknya, selama itu digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data untuk tujuan bisnis tertentu, maka itu yang dinamakan dengan sistem informasi. Nah, kalau sistem informasi manajemen sendiri adalah cara untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data manajemen. Gitu. Sehingga intinya seperti itu. Jadi cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pertanyaan dari saya, teman-teman. Apa yang teman-teman coba ya, di kelas ini, di kelas 14A, saya ingin tanya sama teman-teman yang ada di grup sini, 23 orang partisipan. Bagaimana cara teman-teman masak mie instan? Buka bungkusnya, Pak. Terus? Rebus. Bungkusnya masak air panas sampai mendidih baru masukin minyak. Oke. Idrus dulu deh. Gimana, Drus? Saya masak airnya dulu, Pak, sampai mendidih. Buka Oke. bungkusnya. Oke. Cuci mie-nya, Terus? baru masukin ke dalam air yang Baru udah masukin mendidih. ke dalam air yang sudah mendidih. Habis itu? Udah matang, angkat, tiriskan, taruh di mangkok, buka bumbunya, baru tuang air panas yang kita didihkan yang lain. Oh, oke. Jadi nggak pakai air yang mie instan kita masak, Pak. Oke. Itu Bisa aja, Mak. Kalau itu versinya- mie apa, Dris? Mie rebus. Itu versinya Idrus. Versi teman-teman yang lain silakan. Mirip sih. Ayo, apa yang beda? Nggak tahan lah. Apa yang jadi beda antara atau kalau saya sih daripada masak dulu airnya, saya biasanya kadang-kadang suka buka dulu bungkusnya, kemudian panaskan airnya, atau mungkin ada teman-teman yang kalau mau nambahin pakai telur atau sayur dimasukin dulu kan? Ya Pak, masukin dulu telur atau sayurnya Pak. Telur atau sayur, Dulu. terus mie-nya dimasukin dan seterusnya. Setiap orang pasti punya cara untuk menyelesaikan masak mie instan, ya. Nah, cara-cara yang digunakan oleh setiap orang untuk menyelesaikan pekerjaan itu yang dinamakan dengan sistem itu, teman-teman. Jadi, gimana caranya teman-teman mulai dari awal sampai dengan akhir, pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya, itu dirangkum dalam lingkup sistem informasi manajemen. Itu, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Tidak. Oke. Ini fungsinya ya, menyimpan, mengendalikan, melaporkan, dan mengambil keputusan. Oke. Bisnis. Ya, untuk menyimpan, mengendalikan, melaporkan, dan mengambil keputusan bisnis. Apa saja sih data yang harus disimpan? Apa saja sih data yang harus dikendalikan? Apa saja sih informasi yang harus dilaporkan? Bagaimana sih keputusan kita diambil dari segi bisnis? Aduh, Ya, Oh. silakan. ada beberapa teman kita yang nggak bisa masuk ke room ini, kayak si Richard, kayak gitu-gitu. Kenapa? Kurang tahu, ada yang ketahan di passwordnya tadi, ada yang ketahan di ininya, login prosesnya. Pokoknya nggak bisa masuk ke room ini aja. Ya, absen kan 3. Sebentar, soalnya ke saya belum ada yang masuk lagi untuk request akses. Jadi mungkin ketahan di sana. Dicoba aja terus, kita kasih tahu ke teman-teman yang belum masuk untuk masuk ke sesinya. Coba terus. Ya, karena harusnya sih lancar. Oke. Kalau begitu saya lanjutkan, teman-teman.
Ada berapa huruf S-nya, teman-teman? Ada berapa huruf S-nya? Ada 14, Pak. 14. 14. Oke. Yang lain? 14. 14, 15. 15, Pak, 15. Tuh ya. 13. Saya 16, Pak. 16, Pak. 16. 16. Oke. Ada macam-macam ya. Ada 14, 16, 15. 16. Setiap hari dalam 1 minggu, Susi, Cinta selalu membantu pekerjaan rumah tangga ibunya, Karima. Jika hari Sabtu tiba, mereka bisa membantu sesuai dengan kesukaan mereka. Misalnya, saja sapu 17. ada 17 jawabannya. Oke, ini sebenarnya cuma brain teaser doang sih, supaya kalian nggak terlalu bete aja. Oke. Oke, Gitu doang. itu doang. Nah, untuk mempelajari informasi, sebenarnya kita bisa lihat dari 2 perspektif, teman-teman. Yang pertama tentang perspektif teknologi. Nggak perlu dilewat, karena biasanya let's play the games ini akan biasanya saya akan lakukan ini kalau kita ketemu langsung. Tetapi karena sekarang nggak bisa, kita akan lewat gamesnya. Nah, ini teman-teman. Gini teman-teman. Nah, teknologi itu menggarisbawahi tentang bagaimana cara kita merubah data. Ini teman-teman, yang samping kiri ada tulisannya data ya. Kalau dari teman-teman berarti samping kiri. Kemudian ada ada information sebelah kanan. Ya, lihat kan? Nah, dari sisi teknologi itu berarti yang namanya sistem informasi manajemen merubah data menjadi yang namanya informasi. Contoh, datanya tertulis 331 Bright Bishop 1.29. Ya. Jadi tertulis datanya demikian. Kemudian karena masuk ke yang namanya information system, maka dibuatlah seperti ini. Ada yang namanya item number, description, unit sold, and year to E2D sales. Gitu ya. Jadi dari perspektif teknologi, ini bicara tentang bagaimana merubah data menjadi informasi. Sebagai contoh, teman-teman. Ya, sebagai contoh nih. Seorang siswa SD lahir pada tahun 2008. Seorang siswa SD lahir pada tahun 2008. Maka berapa usianya siswa SD itu sekarang? Kalau nggak 11, 12, Pak. Oke. 12. Siswa SD lahir 2008, maka sekarang usianya kurang lebih 11 sampai 12. 12 tahun. Oke. Data apa aja yang teman-teman bisa ambil dari informasi yang tadi? Cuman tahun lahirnya doang, Pak, 2008. Bulannya nggak tahu, dan tanggal lahirnya tidak tahu kapan. Good, Idrus. Itu adalah jawaban yang tepat. Jadi data yang Idrus tahu dan teman-teman tahu adalah data tahun lahirnya dia. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa usianya dia sekarang? Gimana caranya teman-teman menghitung usianya dia sekarang? Tahun sekarang dikurang tahun lahirnya dia. Tahun sekarang dikurangi dengan tahun lahirnya siswa tersebut. Iya. Nah, proses pengurangan tahun sekarang dikurangi dengan tahun siswa lahir tersebut, itu adalah information system. Jadi gimana caranya teman-teman merubah data menjadi suatu informasi, itu juga sebetulnya adalah information system.
Gampang kan? Gimana caranya merubah data jadi informasi? Itu adalah sistem informasi. Oke. Waze atau apapun yang teman-teman pakai untuk navigasi. Ketika jalan dari PPM sampai ke Cempaka Putih atau ke Senen, semuanya merah, maka moda transportasi apa yang akan teman-teman pakai? Motor. Motor, Gojek atau Iya, Grab. Gojek. Gojek, Grab atau mungkin. mungkin ada yang pakai Grab Wheel, Ya, mungkin. mungkin kan? Karena semua Jalan jalan kaki, Pak. Jalan kaki. mungkin bisa Jogging. jalan kaki. Nah, keputusan seperti itu yang akan diambil ketika teman-teman mempelajari tentang information system. Ya. Sehingga dalam perspektif teknologi, garis bawahi ini teman-teman. Sistem informasi dalam perspektif teknologi merubah data menjadi informasi. Bisa diikuti teman-teman? Bisa. Oke, jadi dalam perspektif teknologi, maka sistem informasi manajemen merubah data menjadi informasi. Nah, dalam perspektif bisnis, sedikit berbeda, teman-teman. Dalam perspektif bisnis, sedikit berbeda. Teman-teman bisa perhatikan yang lingkaran sebelah kiri, ada organisasi, ada teknologi, ada manajemen. Nah, tiga kata-kata ini yang bisa teman-teman perhatikan, organisasi, teknologi, dan manajemen. Ini yang sebenarnya akan kita pelajari di sesi 2 nanti, teman-teman. Nah, tapi secara garis besar, apa yang dimaksud dari perspektif bisnis adalah bagaimana caranya data yang data yang dimiliki di organisasi diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan business value. Oke. Masih ada yang belum bisa masuk ke room. Coba ditanyakan apa kendalanya untuk masuk ke room. Passwordnya. Masih waiting, Pak, di gambarnya itu. Katanya passwordnya nggak bisa-bisa. Passwordnya nggak bisa-bisa. Bisa terus. Udah masuk, tinggal waiting doang. Tinggal waiting ya. Iya, stuck di waiting-nya itu loh, Pak. Oh, oke. Sebentar. Kalau start di waiting, Unmute myself. oke. Nggak, soalnya di saya nggak ada reportnya orang yang lagi waiting gitu, teman-teman. Mungkin kesalahan server sananya, Pak, bukan dari kitanya. Gimana? Mungkin server overload itu di Enggak. Zoom-nya. Enggak sih, nggak mungkin. Ini baru berapa Oh, soalnya? nggak mungkin. Karena saya juga biasanya kemarin meeting 70 orang bisa kok. Wow. Aduh. Sebentar, saya coba. Nggak ada ya, maksudnya nggak ada teman-teman yang ngantri masuk sih. Di saya nggak ada orang yang antri masuk. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kasih tahu ke teman-teman yang belum hadir. Yang penting nanti di diskusi sesinya harus kasih tanda bahwa dia ngisi ini ya, jawab untuk pertanyaannya. Baik, Pak. Oke. Baik.
Nah, berikutnya kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, sebelum ke sana, jadi yang namanya perspektif bisnis, saya ulangi lagi teman-teman. Jadi perspektif bisnis adalah gimana caranya sistem informasi manajemen menghubungkan antara organisasi, teknologi, dan manajemen, ya, antara organisasi, teknologi, dan manajemen untuk bisa mencapai tujuan organisasi atau bisa mencapai business value. Gitu. Jadi kalau tadi dari sisi teknologi apa teman-teman? Data jadi Bagaimana informasi. cara mengubah data menjadi informasi? Itu dari sisi teknologi. Kalau dari Ya. sisi dari bisnis, Bagaimana caranya sistem informasi menghubungkan organisasi, teknologi, manajemen untuk bisa mencapai tujuan organisasi atau business value? oke. Business value. Kata kuncinya adalah business value, ya, teman-teman. Nah, di dalam information system sendiri, teman-teman akan menemukan nanti yang namanya hardware atau perangkat keras, software, data information, and prosedur. Hardware. Hardware ini adalah ya perangkat keras ya, ada handphone teman-teman, laptop teman-teman, mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Kemudian software. Software ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan si hardware itu, gitu. Ada operating system, ada aplikasinya, kemudian ada macam-macam aplikasi yang bisa membantu teman-teman semua untuk beraktivitas, gitu ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya data information. Nah, data and information itu yang tadi, data apa saja yang dikumpulkan, kemudian bisa diolah menjadi apa data tersebut, gitu ya, sehingga bisa mengambil keputusan dari situ. Kemudian yang keempat ada yang namanya prosedur, teman-teman. Nah, yang namanya prosedur ini, adalah cara bagaimana merubah data menjadi informasi. Bagaimana menghubungkan hardware dengan software. Bagaimana buat setting supaya hardware dan softwarenya bisa kompatibel dengan tujuan organisasi. Jadi 4 hal ini adalah yang teman-teman harus pahami juga ketika teman-teman mulai mempelajari tentang sistem informasi manajemen. Nggak perlu tahu tentang coding, nggak perlu tahu tentang framework, tapi keempat hal ini saja yang teman-teman harus tahu. Hardware, software, data information, and prosedur. Nah, data yang teman-teman pakai, gitu ya, dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen, masih ingat tadi apa yang bisa teman-teman simpulkan sistem informasi manajemen dari sisi bisnis? Untuk menghubungkan, menciptakan nilai tambah ya. Nilai tambah lah intinya. Menciptakan business value atau nilai tambah. Nah, cara untuk mencapai nilai tambah dalam sistem informasi manajemen bisa menggunakan metode ini. Metode yang namanya data analitik. Ya, data analitik dari sistem informasi manajemen yang nanti akan teman-teman rancang dibagi menjadi 4, yaitu descriptive analysis, diagnostic analysis, predictive analysis, dan prescriptive analysis. Apa sih Pak isinya? Nah, descriptive analysis ini bicara tentang apa yang terjadi di masa lampau. Kenapa penjualan kita bisa rendah? Kenapa tiket pesawat kita nggak bisa kejual lewat channel-channel offline? Kenapa jasa sewa kendaraan bermotor, terutama roda 2, menjadi sepi ketika hujan? Ya. Descriptive analysis akan ketemu dengan yang namanya diagnostic analysis. Bicara tentang penyebab. Kenapa ya saya jualan tiket pesawat saya nggak laku lewat channel-channel offline? Oh, ternyata karena setiap orang sekarang menggunakan aplikasi online
daripada mereka harus datang ke gerai offline. Oh, ternyata kalau musim hujan, orang-orang malas menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Sehingga ketika musim hujan, sebaiknya saya tidak usaha dengan menggunakan motor. Antara descriptive analysis dengan prescriptive analysis ini bisa berjalan bersama. Lepas itu, teman-teman bisa masuk predictive analysis. Predictive analysis ini bicara tentang apa saja yang bisa dilakukan, gitu ya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh teman-teman sebagai pengambil keputusan terhadap masa depan yang akan teman-teman ambil. Contoh, kalau tadi kasusnya adalah teman-teman nggak mungkin bisnis menggunakan motor di musim hujan, maka apa yang prediksi yang akan teman-teman lakukan untuk bisnis teman-teman? Beli mobil. Silakan, apa kira-kira? Teman-teman berbisnis harian menggunakan sepeda motor roda 2. Tapi ketika musim hujan, orderan akan sepi. Maka apa yang akan teman-teman lakukan? Menyewa mobil, Pak. Sewa mobil, terus? Beli mobil. Beli mobil? Di jas hujan, Pak. Nggak tahu, beli jas hujan. Benar, paling simpel adalah beli jas hujan. Nah, analisis seperti itu adalah analisis yang muncul ketika teman-teman mulai memprediksi, punya data hujan, punya data kendaraan bermotor, punya data apa yang harus dilakukan, maka teman-teman bisa ambil kesimpulan untuk prediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Nah, terakhir ada yang namanya prescriptive analysis. Jadi prescriptive analysis ini sebenarnya bicara tentang tindakan apa yang harus dilakukan untuk terhindar dari efek atau dampak negatif dari suatu kegiatan. Ya, dan ini levelnya semakin tinggi, insight-nya semakin besar, metode analisisnya juga semakin sulit. Keempat level analisis ini bisa dilakukan ketika teman-teman sudah membangun yang namanya sistem informasi. 4 hal ini tidak akan bisa dilakukan kalau teman-teman belum bisa membangun sistem informasi manajemen. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum, Mbak. Jelas sih, Pak. Jelas. Erika. Bapak mau nanya. Ya, silakan. Saya mau ngulang lagi ya Pak ya, yang masalah data analitik ini berarti kalau yang deskriptif analisis itu apa yang terjadi di masa lampau. Tuh. Kalau diagnostik analisis itu berarti kayak penyebabnya tuh apa. Betul. Kalau prediktif analisis itu berarti apa yang akan dilakukan, yang akan kan Pak kayak opsi-opsi gitu kan oleh pengambil keputusan terhadap permasalahannya itu. Betul. Berarti kalau selanjutnya yang perspektif tuh yang tindakan yang diambil gitu Pak. Siap. Jadi opsi Makasih, apa Pak. saja yang akan muncul itu diprediktif, kemudian tindakan apa saja yang akan teman-teman ambil itu dipreskriptif. Good. Ada lagi teman-teman? Anyway, teman-teman lebih suka belajar online atau offline? Belum tahu. Offline. Offline. Kenapa lebih suka offline? Belum. Karena bisa tatapan wajah dan Iya, bertatapan. Lebih jelas. bisa jalan-jalan Pak intinya Pak. Jalan gitu ya. Oke, salah satu tips saya nih teman-teman. Kadang kan biasanya kalau mahasiswa kesulitannya untuk belajar online adalah soal kuota. Iya, benar. Enggak Oke, juga jadi sih Pak. kalau tips dari saya kan kalau belajar online berarti teman-teman nggak kemana-mana nih, di rumah aja gitu ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan kendaraan, uang bensinnya bisa dipakai untuk beli kuota. Menjebak. Atau buat teman-teman yang merokok gitu, nah alokasi rokoknya sekarang dipindahin ke kuota supaya belajar online-nya bisa lebih nyaman. Gitu. Intermezzo.
Next. Google Map. Berapa banyak di antara teman-teman yang tidak menggunakan Google Map? Adakah di kelas ini yang tidak menggunakan Google Map? Adit. Kayaknya nggak ada deh, Pak. Google Maps or Waze atau apapun itu bentuk navigasi. Orang pakai deh Pak kalau di zaman sekarang. Ada di kelas ini yang tidak menggunakannya? Hmm. Kayaknya nggak ada ya. Sekarang teman-teman Enggak, Pak, kayaknya sesimpel nggak ada. Semuanya pasti pernah menggunakan. semuanya pasti pernah menggunakan minimal 1 kali. Iya. Ya, nah di layar teman-teman, saya mau berangkat dari PPM Manajemen ke Pasar Tanah Abang. Teman-teman bisa lihat ada 2 rute atau bahkan lebih dari 1 rute yang bisa teman-teman ambil ya ke Pasar Tanah Abang. Rute warna orange dan beberapa rute warna abu. Jika kalian jadi saya, maka kalian akan pilih rute yang warna apa, teman-teman? Yang berwarna. Cek dulu Pak, yang merahnya dikit kita pilih. Good. Cek, yang merahnya paling sedikit, maka itu yang akan kalian pilih. Kemudian kedua, yang waktunya paling Cepat. yang waktunya Cepat. paling adalah yang akan kalian pilih. Nah, proses pemilihan itu terbantu karena ada yang namanya sistem informasi manajemen berupa alat petunjuk arah yang dinamakan Google Maps. Sama seperti itu. Teman-teman kemarin ambil KRS-an juga kan pakai sistem informasi ya, itu namanya sistem informasi akademik. Jadi Iya. teman-teman bisa ambil KRS di situ, bisa lihat KHS-nya berapa, terus saya bisa menyetujui beberapa usulan dari teman-teman yang ambil mata kuliah dan lain sebagainya. Di situ semua. Memudahkan aktivitas kita untuk mengambil keputusan. Nah, berikutnya saya punya video, teman-teman. Bentar. Healthcare systems and group medical Apakah teman-teman dengar suaranya? Dengar, Pak. Iya Pak, dengar. Suaranya ya. services face immense challenges, which put greater emphasis on clinical standards and efficiency. And yet, the dynamic nature of healthcare is making it difficult for clinicians and organizations to implement standards-based care to improve patient outcomes and mitigate risk. As the healthcare system searches for solutions, clinical decision support systems have appeared claiming to make care standards and evidence-based information available at the point of care. They have primarily been condition-specific, not patient-specific, and actually add effort and time to the clinical workflow. We felt there had to be a better way. So we created Infera, the only CDSS that delivers comprehensive clinical recommendations based on individual patient data at the point of care. Infera is designed to work seamlessly with your EHR to analyze current and historical patient data in real time, to return detailed reports with actionable, fully referenced clinical guidance. And Infera's care pathways are developed by our team of specialists using the latest guidelines and peer-reviewed literature. We also designed Infera so that your own experts can write custom care pathways and distribute them across your organization, helping ensure consistency of care. Our integration partnerships allow for immediate and scalable deployment with no hardware or software to maintain. We invite you to rethink what an advanced clinical decision support system can do for your organization. Oke, dari cerita yang tadi, apa yang bisa teman-teman lihat? Apa yang bisa teman-teman pelajari? Sebentar, unmute all. Oke, silakan. Apa yang bisa teman-teman pelajari dari video yang baru tampil tadi, teman-teman? Itu salah satu penggunaan SIM dalam dalam ranah medis. Gimana? Jadi itu kayak buat streamlining di rumah sakit. Jadi yang tadinya orang harusnya mungkin mereka ngisi form dulu yang panjang atau nunggu antriannya, mereka bisa langsung datang ke rumah sakit, masuk ke dokter spesialis yang sesuai dengan penyakit yang mereka lagi alami gitu. Oke. Ada pendapat lain dari teman-teman yang lain yang menyaksikan video ini? Silakan. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Dava?
Atau siapa? Silakan. Apa yang teman-teman pelajari atau apa yang teman-teman lihat dari proses tadi, proses orang daftar rumah sakit dan lain sebagainya? Gara-gara aplikasi itu jadi lebih gampang, Pak. Gara-gara ada aplikasi tadi itu apa, Tim? Tahu lah. Lebih gampang apa ada? Mempermudah alur ininya, rumah sakitnya. Dari saya lihat, Pak. Good. Saya harap teman-teman nggak ada yang jawab saya harap teman-teman nggak ada yang jawab dalam waktu ke belakang ke rumah sakit ya. Saya tanya sama teman-teman, di antara teman-teman 23 orang ini, siapa yang ke rumah sakit 6 bulan ke belakang? Ada Saya, Pak. yang ke rumah sakit saya? Oh, oke. Oke, Dimas dan teman-teman yang lain ada gitu ya. Apa yang teman-teman lakukan ketika sampai ke resepsionis? Daftar. Terus ditanya dia sakitnya apa? Enggak. Daftar doang terus nanti. Daftar doang, Pak. Terus tunggu antrian baru ke dokternya langsung. Ke dokternya misalnya nih, saya sakit batuk. Saya ke resepsionis, saya bilang gejalanya apa, Bu? Pak, batuk kayak gitu ya. Kemudian disuruh nunggu ya. Iya. Nah, Iya. dengan sistem informasi yang tadi, si Invera ini, dia menceritakan sebenarnya ketika teman-teman datang ke rumah sakit, gitu ya, teman-teman hanya butuh sekali daftar, hanya butuh 1 kali daftar untuk tahu sebenarnya penyakitnya teman-teman itu apa. Contoh, Dwi datang ke rumah sakit X. Saya bilang, saya panas, saya sakit perut, dan saya agak gatal di kulit tangan saya. Maka secara sistem, resepsionis yang di depan itu sudah langsung ketemu. Kalau dia diagnosanya sakit perut, gatal dan agak dalam, maka sakitnya bisa jadi alergi dan dialihkan ke dokter spesialis kulit misalnya. Atau misalnya jika yang terjadi hanya sakit perut dan panas, bisa jadi tifus, bisa jadi demam berdarah mungkin. Maka langsung diarahkan ke berbagai poliklinik atau ke berbagai spesialis yang disesuaikan kepada sistem. Ini mempercepat pendaftaran setiap pasien dan ini mempercepat rumah sakit untuk mengetahui apakah setiap pasiennya itu datang pertama kali ke rumah sakit itu atau datang kedua kalinya ke rumah sakit itu. Sehingga pernah nggak teman-teman datang ke rumah sakit, kemudian rumah sakit itu adalah rumah sakit yang bukan pertama kali teman-teman datangi. Misalnya ke rumah sakit mana ya? Karolus lah, yang dekat dengan PPM. Teman-teman datang pada tanggal 1 Januari 2019 ke rumah sakit Karolus. Terus karena ada kejadian tertentu gitu ya, teman-teman datang lagi ke rumah sakit Karolus pada tanggal 2 Februari 2020. Maka ketika teman-teman mengeluarkan nomor KTP, biasanya resepsionisnya langsung bilang, oh iya dengan Bapak Dwi kan, oh iya dengan Pak Idrus kan, dan lain sebagainya. Semua datanya akan terekam di sistem informasi rumah sakit. Sehingga keputusan obat apa yang pernah diambil, obat apa yang pernah dikonsumsi, dengan dokter siapa, pernah dirawat atau enggak, semuanya terekam di sistem rumah sakit. Nah, sebenarnya sistem ini tuh menceritakan tentang hal itu. Bagaimana pasien datang ke rumah sakit, sebelum dia ngomong lebih dari 10 kata, dia sudah bisa didiagnosa dia sakit apa. Nah, yang sekarang lagi rame di bandara atau di tempat-tempat umum apa teman-teman? Rapid test buat coronavirus ya. Thermal detector ya. Tahu kan? Iya. Yang warna merah-merah itu. Ya, Pak. Ketika ada Iya, orang yang merah merahnya sangat gelap gitu ya, di atas 36 derajat, maka dia akan langsung ditangkap atau apa lagi, maksudnya dipisahkan dari kerumunan. Di karantina mungkin ya. Mungkin di karantina seperti itu. Dan sekarang juga kan teman-teman, gunanya rapid test itu juga sebetulnya adalah salah satu hal yang salah satu sistem untuk menginformasikan kepada pemerintah atau pengambil keputusan bahwa ini loh daerah ini berapa banyak jumlahnya, B berapa banyak, C berapa banyak, supaya bisa diambil keputusan. Gitu. Untung Dava batuknya di rumahnya. Kalau batuknya di kelas, semua orang udah pada panik. Doang, Pak. Ya, virusnya nggak akan nular lewat jaringan. Marlo. Kagak, tutup. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Belum.
Belum, Udah. Pak. Belum, Pak, belum. Semua orang pernah berhayal nggak sih? Pernah. Nah, Berhayal menjadi seorang manajer yang keren atau berhayal menjadi seorang yang lebih keren dari manajer? Berapa banyak yang ingin jadi manajer atau yang lebih dari seorang manajer? Saya berhayal menjadi yang lebih keren daripada manajer, Pak. Menjadi yang lebih keren dari seorang manajer. Oke. Jadi apa tuh Drus kira-kira? Benar sih. Apa terus? Yang lebih keren daripada manajer pokoknya, Pak. Oh, apaan tuh? Owner. Susah, Pak, untuk diungkapkan. Oke, sekarang kita sama-sama latihan, teman-teman. Kita satu kelas memilih untuk lebih keren dari seorang manajer. Ya. Oke. Kegiatan apa aja yang akan teman-teman lakukan untuk menjadi seseorang yang warna hijau ini, teman-teman? Sebutkan 3 kegiatan yang akan teman-teman lakukan untuk mencapai tujuan warna hijau. Berusaha, Pak. Secara detail, berusaha seperti apa? Kerja keras, Pak. Belajar. Belajar, Pak, belajar yang benar. Belajar yang benar ya. Terus Berdoa. Doa lebih keras. Lebih keras. Satu lagi misalnya apa? Lebih keras apa lebih kenceng, loh? Hayal, Pak. Kenceng, Sud. Kurang-kurangin ngayal. Tadi kan berhayal. Bisnis, Pak. Oke, kita dari 3 itu yang pertama adalah perbanyak belajar, gitu ya. Kita ambil contoh perbanyak belajar. Oke, gimana caranya teman-teman memperbanyak belajar? Di saat belajar kita harus serius, Pak, dan diulangi kembali. Diulangi kembali. Kemudian diaplikasikan. Tadi ada yang bilang diaplikasikan atau diulangi kembali. Nah, ketika teman-teman mulai berpikir, tujuan saya lebih dari seorang manajer, apa yang harus saya lakukan? Kemudian secara detail saya harus melakukan seperti apa? Itu adalah pola pikir dari seorang perancang sistem. Tujuannya apa yang harus dilakukan, dan sekarang kita ada di mana. Gitu ya. Jadi untuk merancang sistem, sebenarnya butuhnya pertanyaan itu. Kita sekarang ada di mana, kita mau kemana, gimana cara kesananya. Oke. Nah, terakhir, sebelum kelasnya ditutup, ada yang bisa baca ini? Oke. Yo, apa namanya? Berarti kalau misalnya hidup itu kita lagi hidup, tapi kita nggak mau kerja, ya kita harus usaha lagi. Oke. Nah, kalau misalnya kita beneran kerja, maka kita akan sukses. Dan maka hidup akan lebih bagus lah, intinya gitu. Oke. Nanti memang sering baca yang beginian? Enggak, jarang. Udah lama, Pak. Oke, atau teman-teman yang lain ada yang pernah main yang kayak ginian? Yo, enggak. Jangan coba-coba main kayak yang kayak ginian, terjebak nanti kalian. Oke, jadi ini menceritakan sebenarnya adalah selama kalian hidup dan selama kalian bekerja dengan keras, tapi hasilnya masih belum sesuai dengan harapan kalian, maka coba lagi. Tapi hasil kerja kalian, jika hasilnya ternyata sesuai dengan harapan kalian, maka apa yang kalian kerjakan dianggap benar. Jadi begitulah hidup. Jadi ketika bikin sistem informasi, salah itu pasti. Makanya saya, mungkin Irza atau teman-teman yang tim mentoring saya selalu saya bilangin, salah itu pasti. Salah itu pasti, tetapi yang lebih baik adalah bagaimana cara kalian memperbaiki kesalahan itu. Nah, mindset itu yang harus teman-teman pegang ketika mata kuliah sistem informasi manajemen ini. Apalagi nanti setelah UTS, itu adalah sesi di mana teman-teman nggak akan menemukan yang salah dan yang benar. Bisa jadi menurut Irza itu benar, menurut Reza itu benar, menurut Idus itu benar. Semuanya akan menemukan hal itu nanti setelah UTS. Apa yang menurut teman-teman benar dan lain sebagainya. Tapi mindsetnya harus dipikirkan dari sekarang bahwa semuanya pasti akan ada yang salah. Dan dari kesalahan kita akan belajar juga. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? 1 jam ternyata ya, padahal disuruhnya sih cuma 50 menit. Pak, nanti UTS UASnya gimana, Pak? UTS UAS, ada yang pernah dengar informasi dari angkatan sebelumnya? Belum. Oke, UTS UASnya kalau saya, biasanya kalau di kelas, UTS dan UASnya itu biasanya mengerjakan soal. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Zak? Kenapa tuh?
Kenapa tuh? Kenapa coy? tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ada apa, Za? Kenapa Diza, aja? belakang ada cewek ya, Diza. Tidur. Oke, UAS dan UTS-nya biasanya kalau saya di kelas itu selalu mengerjakan soal case study, tapi dari 120 menit, 100 menitnya close book, 20 menitnya open book. Wih, unik dong. Biasanya seperti itu. Tapi kalau di kelas. Tapi karena sekarang di online, saya belum mikirin UAS-nya kayak gimana. Slow lah, nggak usah buru-buru. Kalem aja, kalem. Santai. Baru hari pertama, bro. Udah UTS aja. Iya, kuis aja kalian belum Siap-siap tentu terus. lulus. Belum. No, kuis aja belum kan. Aduh, nelalu daing. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, kalau begitu berarti sesi sistem informasi manajemen yang pertama saya akan akhiri di sini. Ya, sesi sistem informasi manajemen pertama akan saya akhiri di sini. Seluruh diskusi, seluruh pertanyaannya teman-teman boleh disampaikan via LMS. Ya, seluruh pertanyaan, seluruh apapun yang teman-teman mau tanyakan terkait dengan sesi ini, terutama tentang jawaban diskusinya di LMS, teman-teman bisa move ke LMS semua. Sorry, kasih tahu ke teman-teman yang nggak bisa hadir hari ini di grupnya untuk ngisi di LMS-nya. Oke, kalau begitu, sampai bertemu di sesi sistem informasi berikutnya. Sampai bertemu di sesi berikutnya di sesi 2. Nanti kita jam 3 akan ketemu lagi di sesi manajemen SDM. Lupakan rumah sakit, lupakan sistem informasi ya. Gila. Oke, kalau begitu saya akhiri sampai di sini ya teman-teman ya. Selamat sore, sampai ketemu nanti. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi.